Ada rakit ini komponen jadi mesin dioperasikan, software-nya, parameternya seperti itu, operasional sampai ke aplikasinya nanti. Ini saya bikin kuitator, saya punya online shop, tiap hari order saya tidak pernah mati. Tiap hari jalan. Dulu waktu masa pandemi awal, saya bikin face shield. Jika saya dari digital. Kalau nanti ada pertanyaan yang Anda ditanyakan, langsung aja kita berdiskusi ya. Kembali mulai mencerna apa yang sudah ada yang pernah punya mesin di labnya? Masih tahu semua. Kalau itu ada nama dulu aja. Mana? Kita tunggu barang belum diminta online. Kalau ada di online ya otomatis Anda beli alat ya. Untuk bagi ya. Seperti saya ini saya gambar. Dari kurva per kurva saya berikan surface, saya solidkan, terus saya kasih lubang siapa semua, kemudian saya jadi lagi dari sana. Nah, nanti di sini softwarenya ini setelah Anda punya objek 3D-nya, nih bisa dengan pakai Blender boleh, pakai AutoCAD boleh, mau pakai 3ds Max boleh, mau pakai Maya juga silahkan. Atau pakai AutoCAD, Mastercam, apapun yang berbentuk mempunyai volume istilahnya. Ya, yang mempunyai volume jadi tidak bocor. Cuman nanti kalau dikomunikasi dengan mesin harus di-convert filenya. Ya, ekstensinya STL, ya, itu otomatis langsung bisa dicetak. Ya, bisa. Kemudian ada website yang Anda bisa download secara gratis model-modelnya itu, tidak perlu Anda gambar. Ya, apapun juga, termasuk Fluid itu saya langsung download, saya nggak gambar. Dan kerja itu. Nah, Anda bisa download nanti di sini. Anda tinggal ambil filenya. Anda tinggal Untuk Fluid itu real ya, nanti di dalamnya ada bolanya, terus kecetak di dalam. Untuk ukuran volumenya Ya tergantung nih iya 800 cm kubik, 80 cm kubik. Ini apa namanya bahannya itu? Bahannya ini filamen semua jenis plastik. Ada PLA, ada BS, ada. apa kayak PVC gitu? Kenapa? Apa kayak PVC gitu? PVC ada. Ada PVC. Tapi ini yang paling masuk akal karena dia biodegradable. Ini tepung kanji artinya. Apa? Tepung kanji. Jadi selama 2 atau 3 tahun dia akan terurai di alam. Jadi ramah lingkungan. Ramah lingkungan. Ya. Kalau itu nanti jelasin part by part Ya. gitu kan. Kalau tidak ada pertanyaan langsung. Nah, setelah slice nanti Anda akan tahu berapa beratnya dan berapa lama waktu pengerjaannya. Jadi Anda bisa simulasikan dulu, misalkan Anda terima jasa ngeprint seperti itu. Anda mau ngeprint jumlah massal, ini termasuk yang Anda tambah, waktunya bertambah, beratnya juga bertambah kan. Masa saya produksi seperti ini kan juga begitu. Anda kerjain satu-satu, saya kerjanya banyak. Tahu ini, tahu sini, tahu sana, tahu sana. Kita jalankan. Ini jadi guru saya sekarang. Kerja saya di sini. Nah, tinggal diperbudak tanpa menimbulkan gejolak. Nanti masuknya lebih ke teknik apa ya Pak? Mesin atau desain? Ini Masuk semua. RPL masuk karena ada IoT di dalam. Ya, ada mesin ya. Jadi semuanya jadi satu gitu. Iya. Anda tinggal mau apanya, mau belajar mekatroniknya, mau aplikasinya, mau marketingnya, terserah. Ini kan universal kan. Kalau karena saya engineer bukan pedagang, otomatis saya bisa mengikuti kemana arah Anda bergerak. Ya, Anda mau bergerak ke market, oke Pak, saya tidak mau masalah dalamannya. Yang penting saya bikin ini bisa murah, cepat,
bisa laku di pasar. Untuk perbedaannya kan biasanya kalau print biasa itu kan panas dan lain-lain. Nah, ini kok bisa bertahan sampai istilahnya non-stop. Ya. Itu yang membuat non-stop itu apanya? Kan biasanya kalau print atau perakitan, contoh ada print DTG dan lain-lain, itu kan ada istilahnya panas, harus berhenti dulu dan lain-lain. Kalau ini yang membuat nggak berhenti itu Satu, kalau Anda beli itu kan mereka kebanyakan dari open source ya, tinggal coplas. Saya kan engineer, saya mengerti betul kalkulasi konversi energi listrik ke mekanik itu butuh berapa watt, untuk kecepatan berapa, untuk duty cycle berapa itu saya tahu. Jadi semuanya saya optimasi secara parameter, secara firmware, dan ini sudah terbukti karena saya pakai sendiri tiap hari. Saya nggak hasilkan sudah cukup. Nah itu kan sudah selesai, sudah diambil. Nah, ada bolanya saya ambil. Silakan gitu Pak. Nah ini saya kasih perintah lagi untuk ngerjain hasil kedua. Ya kerja. cek namanya sama Iya. titel gelarnya, namanya itu tercetak di sertifikat itu. Iya. Yang dimaksud itu apa? Bangunan. Ya. Oh. Iya. Di printer kan banyak material. Bisa plastik, bisa resin, bisa metal seperti itu. Outputnya ini beda-beda Pak ya. Iya betul. Apa yang ditumpuk dari bawah ke atas sih beda-beda. Cuman karena ini sifatnya untuk SMK, pembelajaran, jadi alat ini harus punya fungsi pendidikan ke siswa, ke guru juga, seperti itu. Beneran. Material itu Pak ya. Karena jurusan animasi. Nah, misalnya begitu fluid itu adanya dan itu harus bisa bunyi. Iya. Dulu yang kali Kalau Pak Marti, Ya semua pasti tahu. Sadar. Iya. Iya, tapi harus berbentuk filamen, Pak. Berbentuk model. Iya, harus ada. Diameter 1,7 gram. Iya. Tinggi, benar. Ya. Kita ulang lagi. Ini ada SMK 12 yang punya jurusan krialogam. Nah, itu bisa untuk nyetak emas, Pak. Ya. Oke. Buat malnya ya, malnya cetakan Ya, emas. mungkin Banyak perhiasan. mungkin saya mulai bertanya. Nggih, monggo, Pak. Kan kalau mencetak, memperbanyak perhiasan itu kan harus ada molding karetnya itu. Iya, betul. Diperolehnya itu kan dari master model yang dari logam. Betul. Nah, sebelum itu kan seperti ini. Betul. Nah, itu bahannya yang bisa di open dan dia mencair, Iya, betul. menguapkan gitu. Kalau di gip setelah dipanaskan dia jadi cetakan yang di casting Iya, nanti betul. jadi master modelnya, kemudian di karet itu jadi memperbanyak. Iya, sama. Nah, itu samakah dengan bahan ini? Oh beda Pak, ini Bapak yang pakai resin Pak. Oh, ada yang Ada. resin. Iya. Jadi dia akan kuat detailnya. Nah, ini Bapak lihat di sini. Silakan lihat. Satu mulai lagi. Oh perhiasan kalau mas bentuk kecil dan detail Pak. Jalan-jalan tuh. Ini terus Bapak kelas resin. Daripada berdiri di sini. Ya, tapi ini agak mahal Pak, karena kan industri. Itu resin, Pak, bahannya. Kalau yang umum pembelajaran untuk siswa yang cukup murah, paling murah ya Filamen ini. Berarti ini cuma satu warna aja gitu Pak. Tergantung itunya. Enggak maksudnya satu benda ini Oh iya ya. Satunya keluar satu warna. warna aja. Karena yang dimintain di industri casting perhiasan itu kan di tempat saya menjembatani tenaga kerjanya yang bisa mengoperasikan ini, kemudian dipakai di sana kan gitu. Sekarang semua artisnya digital Pak, bukan manual. Dulu kan dibikin mantul, logam kan. Mau pakai lilin yang Iya. Nah sekarang semua digital. Bisa, Pak, itu, Pak, nanti. Jadi nanti khusus alat langsung keluar tuh banyak Pak, nggak satu-satu.
Jadi pohon lilin. Iya, pohon lilin banyak seperti itu masanya modelnya. Ya harus sampai sana itu. Hah? Harus sampai sana itu. Ke sekolah panjenengan? Iya. Oh iya, nanti panjenengan ngajukan ke kepala sekolahnya gitu. Oke. Jangan sampai berhenti loh, Bapak Ibu sekalian, jangan teriming-iming dengan melihat ini loh, gitu. Sampaikan ke kepala sekolah panjenengan, Pak, ini harus ada di sekolah kami. Itu kayak SMK Negeri 12 memang butuh untuk molding dan segala macam itu diarahkan. Kita akan siapin nanti Pak yang versi resin, memang tentunya berbeda. Karena ini kan presisinya sangat tinggi karena cair kan nanti. Ada Pak nanti. Kapan panjenengan ngajukan nanti, ya? Ngajukan jadwal. Ya mungkin dari sini ada ketentuan apa? Loh, panjenengan yang mengajukan ke kami. Ya habis ini keluar nih, bisa ketemu saya. Nggih, lagi tinggal ngajukan aja nggih. Habis pulang dengan foto ini semua. Dan ini bukan sekali lagi. Mungkin nanti saya kirim ke WA. Jadi ada ya Pak? Ada ya Pak? Baca dulu sih. Temennya ini kerja di bawah. Iya lah Pak, kita ini Sekolahan memang. Nggak mungkin dengan tak suruh beli miliaran kan? Iya. Nggak mungkin. Ini memang untuk sekolah. Kami siapkan untuk sekolah. Jangkau Ya harganya kan sekolah. distributornya untuk industri perhiasan itu kan hanya satu di sini. Iya. Bintang Soda. Kita coba. Itu luar biasa. Miliaran. Yang punya hanya industri. Itu kantornya dekat kantor saya. Di Triliun. Prakarya Kalau contoh saya di Triliun ada kantornya di Triliun. Mesin cetak untuk emas. Nah, kalau misalnya kemarin saya ikut ini kan Kurai, saya kurai. Ya. Nanti kami tunjukkan prototypingnya. ini apa pernah bisa buntu atau gimana? Oh iya pasti. Iya Buntu bisa. Pasti. Semua moving part pasti ada masalah. Terus saya di sini kan untuk menjembatani Anda untuk problem shooting, Iya, benar. ada langkah mempelajari know-how-nya Iya. seperti itu, betul. Masalah yang sering terjadi itu apa? Iya, Sampai iya. Lampu mati, buntu, kemudian putus tengah jalan, Iya. gimana lanjutkan, Iya. tidak mulai dari itu seperti itu. Kayak semua. Pak Ford itu jelasin Pak Iya. dulu Pak. Ya teman-teman ini waktunya supaya kita ada atas habisnya. Nanti atas part by partnya. Karena jenengan mohon maaf ya, bukan karena wah Pak latihannya cuma 1 jam, sing ngantri wakil. Terus kalau jenengan mau Sabtu ya kan, jenengan nggak iso delok secara langsung kan, makanya kenapa 10. Ya, saya buatkan demo kecilnya supaya Anda bisa lihat fungsinya. Kita punya 3 arm. Ini Materialnya segala jenis termoplastik boleh itu dan itu ngeprint sendiri loh Pak. Itu nyetak sendiri. Nah, diproduksi sendiri. Tapi mesin membuat mesin ya? Iya, mesin, buat mesin, Pak. buat mesin. jadi semua mesin ini punya bapak ibu hasil ini semua dan harus presisi karena kalau tidak presisi bearing tidak akan masuk jarak Iya. lubang ini akan meleset semua berantakan semua pasti ini. Nah ini yang penggerak filamen, ini nanti pemanasnya ada di nozzle ini, dia akan kuat seperti benang. Dengan robot ini yang numpuk, apa ada dilihat kan? Tidak ada apa-apa, mulai ditumpuk dari bawah ke atas. Mulai dari bentuk yang Anda dapat di layar 3 dimensinya. Nanti di dalam ini XYZ-nya. Kemudian di sini ada boardnya, otaknya, ini tangan-tangannya, ini urat sarafnya, ini ulangannya. Oke, lagi. Tangannya. Ya, presisi, dibuat outdoor.
lepas. Ini motor penggeraknya dibawa oleh manual. Saya print harus presisi, tidak kocak. Ya, jadi motor ini dari rotari dibawa ke linier, kemudian di sini ada inverse kinematik yang mengingat pergerakan fiksi ini secara bersamaan. Beda kan dengan kartesian yang linier, satu motor satu. Kalau di sini semua aksis 3 motor ini harus bergerak. Nggak bisa satu aksis satu motor bergerak aja, nggak bisa, harus 3-3. Saat 3 motor ini bergerak bersamaan, Anda dapat Z. Saat yang 2 ini siapa tadi? Ya. Nah, saya menghitung itu benar-benar distribusi masanya, kecepatannya berapa, akselerasinya berapa, momentumnya berapa. Itu nanti butuh berapa watt, saya harus menarik listrik berapa watt di situ. Seperti itu, saya kalkulasi semua, saya optimasi, dan saya tuning untuk presisi. Oh pasti, kalau ada presisi ini semua tidak akan masuk, ini semua tidak akan masuk, lubang-lubang tidak ketemu, jaringnya ini akan kotak, tidak tight fit. Ini juga saya rakit. Karena kalau saya rakit balik, saya random tidak saya pilih akses. Oke. Nanti kan nyentuh ketemu limit switch yang di atas. Itu homingnya ya. Jadi setelah nyentuh homing, dia akan tahu X0, Y0 dan Z-nya ini berapa tingginya. Jadi start from-nya itu ya, homingnya namanya. Kalau di perilaku Ya, kelihatan bunyi kan? Ini limitnya. Ini tidak lurus, kunci. Oke, pertanyaan. Nah, sudah oke, Anda colokkan dengan komputer, punya otak, dia akan fungsi. Nah, sekarang otaknya ada di situ untuk produksi. Ya Pak, ini kan saya dari jurusan IPL, Ya. tentunya bisa untuk pemrogramannya. Ya. Apalagi untuk di IoT-nya kan ini jarang sekali untuk program di IoT. Apakah program dari otaknya ini masuk di sininya atau terprogram di itunya tadi? Mungkin kan hanya untuk Ada dua-duanya. ada dua-duanya. Ini nanti memang ada codingan yang khusus untuk mengoptimalkan proses pencetakan yang seperti tadi yang secara kontinu jangka panjang tadi, berarti ada teknik pemrogramannya sendiri. Anda bisa connect ini dengan server, sehingga Anda bisa remote lewat IP address. Ya. Jadi saya di sini, mesin saya di kota lain gitu. Ya, Nah, bisa. saya connect sana, saya kasih kamera, saya nyalakan, saya bisa melihat kondisi. Secara online berarti. Ya, kalau Anda memang bisa Untuk koneksi ya, jaringan. begitu. Anda bisa melihat IoT seperti itu.
Sehingga nanti Anda bisa buka jasa rental mesin. Rentalkan, bisa lihat, oh ini bener nggak lagi di sana. Nah, seperti itu. Sendiri atau memang sudah tersedia dari? Saya dari manufaktur ada, yang itu ada yang sudah connect dengan Android. Saya bisa connect tuh. Untuk ininya itu menggunakan apa ini? Ini sudah tersedia dijual atau memang? Ini kosongan sih kita Kosong. di pembuatnya. Iya, pakai STM32. 22 bit ya. Nanti dimasukkan sini gitu. Nah, terus baca file 3D-nya dari flash disk itu. Iya. Sehingga nanti kalau lampu mati dia bisa mengingat posisinya. Demokan aja. Nah, dia ada posisi resume kan. Oh iya. Nah, bentar, tunggu 1 menit sampai dingin dulu. Itu dingin. Iya. Kalau Anda sebagai developer SDK mau nambah feature, silakan monggo. Bisa memang ya, bisa untuk dikembangkan. Sangat bisa. Open source gitu kan. Kemarin saya sempat nyari, saya rencananya kan mau rental. Iya. Nah, saya mau kontrol gitu loh. Ini bener enggak dibawa lari misalkan, adanya di situ enggak, kemudian bener enggak dipakai sekian jam misalkan. Nah, seperti itu. Karena kan ini bisa dikombinasikan dengan teknik mesin sama RTL juga sekaligus kan untuk Nah, penggunaan. kalau oke, tinggal saya resume. Nah, logikanya kalau lampu mati, filamen kan dingin. Ya. Nah, otomatis lem tembaknya harus dipanasin dulu. Nah, ini kan Anda akan lihat kan naik temperaturnya. Berarti untuk posisi jarum ininya kalau dia tiba-tiba kegoyang ke random nanti dia kembali ke posisi sebelumnya tadi berarti. Ya. Makanya dia bisa mengingat. Dia mengingat posisi, kemudian dia mengingat seberapa jauh dia sudah berjalan. Jadi cukup pintar. Istilahnya itu cukup pintar. Karena di industri saya sendiri kalau mau ngepin 2 minggu kan tidak mau ngulang lagi kan. Dari awal buang waktu, buang bahan, delivery juga pasti molor, customer tidak suka. Nah, dia homing ini dia akan tahu X0 Y0-nya berapa. Nah, yang kedua dia akan tahu posisinya di mana. Oke? Dia akan lanjut ke posisi tanpa kita suruh di mana. Ya, ini smart system istilahnya. Jadi di dalam micro komputernya ini berarti ada memori yang Iya, disimpan di iya. situ berarti. Kita punya algoritma yang langsung jalan dia baca. Di waktu ini sudah, ini belum. Paham ya? Iya, Setelah iya. listrik mati, tetap dia putus, dia tahu, oh saya di sini terputus gitu. Saya tidak akan ngulangi dari awal, saya akan lanjut dari yang posisi saya kehilangan power seperti itu. Algoritma kan bisa diatur. Nah, biar anak RPL kan paham. Ayo, sekarang mana ada yang elektronik, ada mekanik, kalkulus. Ayo keluar semua, ya kalkulus. Masuk semua. Iya, ini yang seni Pak. Iya, Ini ini. kan belajarnya seni. Tulisan logam. Karena kalau saya tidak paham, tidak bisa seperti ini. Sederhana. Karena produk saya sudah saya ekspor, saya tahu bahwa untuk ekspor Anda harus presisi, toleransinya bagus, harganya otomatis kan ini kan kuat seperti benang kan. Nah, itu ada 02, 04, 06, 08. Berikutnya itu kan teknologi bulan. Teorinya kalau semakin kecil makin bagus. Atau mesin Anda memang rapi naruhnya, kasih berhasil. Sehingga nanti hasilnya bisa halus. Tapi waktunya cepat. Iya, padahal juga. Karena desainnya mereka itu hanya propas, mereka tidak optimasi Di parameter. sekolah sudah rusak. Yang punya sekolah Iya, sudah rusak. semua rusak Pak, saya tahu. Sudah rusak. Loh, boleh jamin? Anda boleh cek. Tidak lama dipakai, baru berapa model Jamin, ini Pak. rusak. Rata-rata dalam 3 sampai 6 bulan pasti
Jadi ITS itu Pak ada riset 3D printing semuanya ulang dari impor dari Cina. Ketemu nih rusak, kita yang dandani. Ya, jadi seperti itu. Bahkan mereka kalau sudah sakit bikinnya kita yang buatkan. Kita yang buatkan mereka untuk skripsi. Karena kan ini benar-benar murni karya anak bangsa loh Pak ya, bukan impor. Ya, bukan beli di Cina ya, seperti yang mungkin pernah dengar ya, salah satu SMK swasta di Malang gitu ya, bikin pelatihan, suruh beli alatnya segala macam, semuanya impor. Dan mesinnya jalan gini, bukan lengan, kereta itu loh, maju mundur, ya. Itu kan, ya kan masih jalan kan. Nah itu tidak untuk industri, sehingga tidak akan jalan 24 jam dalam 7 hari dan dalam 1 tahun 365. Ini yang kita tunjukkan adalah benar-benar ini the real teaching factory beneran. Ini industri beneran. Dan ini mesinnya adalah artificial intelligence. Kalau rakitan luar ya nggak ngaruh Anda diajari cara bikinnya kan? Pasti itu dapur perusahaan ya, dapur pabriknya. Kalau kami tidak. Jadi kampanye dengan sudah menjalani kerjasama ini semuanya kami tunjukkan dan jenengan bisa membuat sendiri, merakit sendiri. Ini semua adalah mencetak sendiri, ya. Ini juga begitu dirakit sendiri dan lain sebagainya. Jadi panjenengan bisa mencoba. Lah karena pelatihan ini terbatas masalah pandemi, Bapak Ibu sekalian. Bukan kami tidak mau mengajarkan sampai 4 hari berturut-turut tidak. Masalah pandemi dan panjenengan juga tidak boleh bergelombol. Kalau pelatihan yang kemarin mungkin pelatihan 3D bisa duduk bareng-bareng pakai laptop ya. Kalau ini kan tidak bisa jenengan. Makanya cuma kita batasi satu shiftnya 10 karena tidak boleh melanggar protokol kesehatan. Setelah ini Anda sampaikan dulu ke sekolah, Pak, sepertinya kita harus belajar ini. Nah, baru Anda mengajukan ke kami. Ya, kami akan ajukan penawarannya dan selain part by partnya kita berikan, panjenengan juga kita akan latih secara eksklusif dan tidak bisa 1 jam. Ini untuk supaya kami itu tidak diskriminasi gitu loh Pak ya. Gue sih diundang ke sekolah tok yang lain protes. Kita semua merasakan semuanya. Oh ternyata manfaatnya luar biasa di sekolah kami. Silakan diajukan ke pimpinan yang lebih tinggi. Dalam hal ini mungkin kepala sekolah atau ketua yayasan bagi yang swasta dan atau dinas provinsi barengan gitu. Oh barengan, nah, itu kan bukan ranah kami nggih. Itu ranahnya panjenengan ya, ranah kepala sekolah panjenengan, bukan ranah kami. Kami siap membantu itu. Bahkan nanti kalau tadi awal jangan langsung tanya Pak harganya berapa, kami bukan sales. Jadi seperti itu. Kami memberikan potensi-potensi pembelajaran karena ini untuk industri. Kenapa? Ini buktinya. Yang jenengan lihat ini mesin cetak kue Pak. Ya, cetak es krim, kue es krim. Ya, tadi nanti adonannya ditaruh, dimasukkan jreng keluar gambarnya apa ini. Nah, kalau di situ ada gambar panda ya jadinya panda. Dan ini dicetak oleh dan ini food grade. Ya, filamen ini food grade. Ya, dan halal. Ya, sehingga mengikuti arahan MUI dan BPOM. Ya, ini food grade. Ya, kalau nggak food grade nanti mangan terus cetakan ini terus beracun nih. Ini food grade. Lah ini bukti bahwasanya ini harusnya dikembangkan di sekolah sebagai teaching factory maupun program apa? UPJ panjenengan. Ya, Pak, kalau gitu saya bisa bikin miniatur sekolah ya, bikin piala untuk lomba, silakan. Bikin prototyping mesin, silakan. Kan nanti tinggal dicor kan. Nah, bikin prototipenya kan dari 3D printer. Ya kan? Nah, beliau sangat tahu banget. Beliau industri lokal, pasti baru. Karena harus bikin malnya, prototipenya untuk molding cetakan. Setelah itu barulah Anda mau nyetak berapa banyak tinggal ngecor aja. Sudah ada. Iya, sudah ada. Banyak Pak maskernya. Saya tinggal panggil aja. Tinggal memperbanyak. Ya di sini aja ya cuma nyimpen file. Ya. Bikin satu saya foto, setelah order banyak ya saya dari order saya bikin. Anda bisa bikin ini real.
Oh Yang ya, saya tanya yang kan bikin face shield, yang ngeprint sendiri. untuk bahan ini tingkat kesusutannya kan misalkan ini kalau dari sini misalkan realnya nanti 10 gram kan. Iya. Ini setelah diperbanyak kan dia ada turunan Iya. Iya. dari apa Master ke kedua kedua. anak ketiga kan. Iya. Ini persentasenya berapa tingkat susutnya Iya, biasanya 1 sampai 3. gitu ya. Iya. Misalkan Dan nanti masternya bapak perbesar. Ya, masternya bapak berusaha, benar. Saya sering kalau pengecoran bukan yang perhiasan ya, pengecoran sand casting itu selalu minta 3% lebih besar. Karena pasti ada penyusutan. Iya. Maka kita harus membuat ini, kita harus markup berapa persennya. Biasanya 3. misalkan kalau untuk presisi ukuran ring gitu kan Iya. nanti yang ketiga keras ringnya. Iya. Masa cincin perlu sampai 0,05 Pak? Kalau saya bearing kan harus 0,05 bearing. Ini 0,0 loh Pak tadi yang 0,0 loh Pak. Kan 0,01 Masa cincin saya pasang? 0,03. sampai begitu karena cincin orang apa Virginium Eropa sama Virginium Asia Ini itu beda, benar. Tapi kan toleransinya tuh Pak, 0, Udah. Nggak sampai 0,0. toleransi kita itu 0,03, 0,01. Nah, saya pikir perhiasan kan artistik. Presisi Pak. Presisi tertinggi yang di umum itu otomotif. yang toleransinya minta kecil itu kan industrinya emasnya berkali Iya, oh, ya. itu aja Ya tidak susut. Pak. enggak ada hasil banyak Ya, ini kalau di industri, dari perhitungan yang industri logam seperti perhiasan itu supaya susutnya tidak banyak. enggak banyak Makanya kan setiap hasil cetakan emas itu Pak, pasti gramnya beda-beda. Meskipun cetakannya sama. sama Iya. Jadi kita mencetak kalung model A gitu ya, bahannya sama, moldingnya pun sama, bahan cetakannya sama, tapi begitu keluar ditimbang itu pasti beda-beda satu sama lain. Gak akan ada sama identik beratnya, pasti beda 0, sekian gram, 0,0 sekian. jelas Terasa. Pak, tanya Pak. Iya, monggo. Berarti untuk apa itu siswa, misalkan nanti menggunakan alat ini, apakah nanti awalnya itu harus merakit atau nanti cukup untuk mendesain dan mencetak? Nah, menurut saya jenengan bisa merakitnya bisa nanti sebagai tergantung jurusannya tadi. Kalau jenengan jurusannya DKV multimedia ya tinggal mendesainnya saja, produknya saja. Jadi kreatifnya saja. Nggak perlu membuat mesinnya. Tetapi kalau panjenengan yang jurusan mesin ya, jurusan otomasi industri ya butuh cara merakitnya. Karena dia tidak membuat desainnya. Nah, makanya ini peruntukannya tergantung jurusan panjenengan. Termasuk tadi yang RPL. Mungkin saya pengen programnya ya, taruhlah IoT-nya. Ini kan IoT, ini ada artificial intelligence. Kalau tidak ada artificial intelligence, bagaimana dia mengukur homingnya, selesai berapa lama tadi ya, jam-jamnya ya, terus gram-gramannya itu semua kan artificial intelligence Pak, kecerdasan buatan. Jadi di sini ada otak yang sudah cerdas. Jadi ini nanti tarifnya kalau Anda nanti produksi itu bukan volume loh, tapi berat. Oh, ya, semakin berat ya semakin mahal. Ya. Jadi gitu. Per gramnya rata-rata berapa? Rp300 ya. Dari bahan. Ya. Saya jual bisa 10.000. Nah, cetakan ini jenengan bisa jual 5.000, 10.000. Tapi ongkos produksinya cuma Rp200 per gram. Nanti nggak ditimbang. Saya jual ini di online 25 sampai 50.000. Nah, ini cetakan. Kan ini kan spesial edisi. Misalkan yang ulang tahun ada namanya. Ini kan cetakan. Nanti kuenya dijebret foto jenenge atau foto bayinya atau yang ulang tahun bisa. Ini jenengan bisa pakai untuk souvenir pernikahan, malah ya bisa sekali. Lebih menarik. Aplikasinya sangat luas ya. Sangat luas. Mulai dari aplikasi untuk industri besar seperti tadi kita bisa mencetak blok mesin. Bahkan yang untuk logam panjenengan tadi sudah tanya. Sampai yang presisi kita menggunakan bahan resin. Cair loh, ini bukan padat lagi. Kalau itu kan bahan padat terus dicairkan. Seperti
lem tembak itu loh Pak ya. Pada ditembak jret kan cair, jret terus kering lagi. Nah, kering lagi jadi. Kalau ini yang dari cair, dari resin, ini lebih presisi lagi ya, lebih rigid lagi. Kalau panjenengan lihat sampai sedalam-dalamnya Garisnya kelihatan. Dicairkan lagi. enggak dicairkan lagi. Agarnya kelihatan garis-garis. Ya. Semua ini cair ini jadi cetakan. Ya, yang negatifnya loh. Dicampur Ya. lagi sama logam. Ya. Kalau logamnya nanti dari master cetakannya ini lagi Iya. diutarakan gitu. Jadi sampai 3. Kalau sudah jadi master, modelnya. jenengan mau nyetak Oke. sejuta piece ya untuk urutan. Ini masternya. Dari karetnya. Tinggal saya bikin karet. Kalau ini dari karetnya dari Ya, lilin. awalnya dari lilin dulu. Nah, Berarti- lilin kan cair kan? Nanti begitu kering kan lilin itu sudah jadi cetakan. Misi Pak Oki, tanya. Berarti untuk langkah kedepannya ini Pak, apa itu namanya akan ada pelatihan lanjutan? Nah itu bergantung sekolah masing-masing karena ini kan sudah pelatihannya pandangan kan akan request alat ya, request partnya. Nah jadi seperti itu. Anda request part maka otomatis kita akan latihkan dari merakitnya, mengoperasikan dan troubleshooting. Troubleshooting misalkan buntu kan tadi pertanyaan tadi, atau misalkan boomingnya, terus misalkan oh ini patah misalnya mau ditendangi arek karate patah ya. Namanya orang ya gitu yang ngamuk nang lab terus ditutupi percaya. Nah itu gimana jenengan membangunnya kembali ya. Jadi seperti itu Pak. Iya. Hingga sekarang tergantung panjenengan sendiri. Sekolah panjenengan kami tidak jualan, kami industri. Jika kalau panjenengan di labnya mau, silakan mengajukan ke kami. Ini wujud kerjasama Mas Pion IT dengan panjenengan. Jadi kita tidak jualan, ya. Tapi kita bisa berdiskusi, terus jenengan yang merakit sendiri, haknya kami sediakan. Berarti di luar masih belum ada nih? Masih dicek. Belum ya? Silakan dicek di Google Belum ya? terserah bebas sudah. Nah, ada ya? Diteleponkan, difoto, tanyain aja. Nah, Ada. Yakin? Cuma saya sendiri yang gambar kok. ini hasil karya sendiri. Saya nggak copas. Saya ngukur sendiri yang sendiri. Nah, panjenengan nanti juga akan membuat ini sendiri. Ini nanti jenengan branding nama SMK jenengan. Ya toh, mungkin bentuknya tak sesuaikan dengan karena saya pengennya ini Pak, apa stylenya Mojopahit Pak. Ya enggak apa-apa. Bentuk ya, bentuk mesinnya. Loh, keuntungannya apa? Ya inilah wujud teaching factory. Sekolah itu benar-benar berbasis industri. Itu. Sehingga jenengan ojo beli mesin sing dus-dusan ngono. Gak pinter gitu ya. Sudah jadi ya itu. Lu kan gak pinter. Anda berarti jadi operator aja. Iya, berarti jadi operator. Kalau ini kan jenengan bisa Anda nggak boleh bongkar. Anda terikat garansi. garansi hilang kan? Oh, bongkar. Kalau saya beli, sobek, hilang. Ini enggak ada, ini bukan mesin. Yang sekarang tahun udah. Puji Kalau Tuhan. ini unlimited garansinya seumur hidup. Lama saya masih hidup. Saya Lama saya masih hidup. Mesin pasti hidup. Ya. Selama pribadi saya masih hidup. Ya, gitu. Oke. Terima kasih Bapak Ibu sekalian karena tadi sudah absen semuanya. Dicek lagi. Apa dia? Dengan Pak siapa? Pak Fortino ya. Oh Pak Fordin. Ya. Jadi itu silakan dilanjutkan dengan komunikasi dengan pihak sekolah untuk mewujudkan teaching factory di dalam sekolah. Diambil apa? Sudah panen satu kan? Panjenengan WA, cek lah, diklik, tekan. Nah, terus itu di dalamnya ada bolanya. Nah, dulu hasil Pak. Ya. Kita butuh yang hasil. Ya. Baik, itu saja. WA ke saya, modul, ketik nama spasi SMK, minta modul. Terus juga kalau memang nanti ada penawaran kelas industri, langsung kepala sekolahnya ya meminta, Pak kami sudah disetujui oleh kepala sekolah, kami mohon penawaran dari Pak Oki, akan kami kirimkan penawaran. Kalau nggak sampai ke kepala sekolah, jangan minta dewe, saya nggak akan melanjutkan ya, karena ini kelas industri sudah, jadi bukan lagi kelas yang
tadi yang main-main ya. Jadi semuanya berproduksi, kita ngecap ini bikin facial ya, bisa dan lain sebagainya. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih. SPPD-nya nanti silakan diambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antartika 2.